akan menampilkan drama Kongres Pemuda 1. Cerita berawal dari langkah para pelajar dari Skopje mendirikan Bung Tomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segarukon, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nengkon, Jong Batakon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Intonkon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nengkon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Segarukon mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Tabrani dan Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan yang semua hadir hari ini, saya atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Dan sebagai pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita harus berdiri berganti dan memperlihatkan perhatian kepada kemerdekaan tanah air bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda untuk mencapai kemerdekaan dan mencapai kesatuan. Saya, Muhammad Tabrani dari Yogyakarta, mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir. Semoga Indonesia dapat merdeka dari cedera belanda yang sudah lama terjadi. Semoga Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tujuan adanya kongres ini adalah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membuat badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita lakukan sekarang ini adalah organisasi yang bisa menampung semua apresiasi. Kami akan membentuk pemerintahan federasi, di mana setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Ya seperti kemarin bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda
kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Baiklah saudara-saudara sekalian, sepertinya untuk kesempatan kali ini kita tidak mendapatkan menghasilkan kesepakatan pada kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota pertemuan daerah lainnya. Nah, yang kita bukan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya aspek bangsa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bangsa pada saat ini. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika sudah tidak ingin tercapai, kita harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan domestik. Mari kita persiapkan diri. Baiklah, kita akan melanjutkan kongres kedua nanti di gedung KJP. Keputusan telah kita sepakati, mari kita lanjutkan kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugando Joyo Puspito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada Kongres Pemuda II. Pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugando Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugando Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada Kongres pertama kami masih belum melakukan kesepakatan dan meletakkan saya saja. Saya ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang kita lakukan, kita harus melaksanakan Kongres kedua kali nanti. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jawa, Sumatera, maupun Ambon, Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Diambil tidak setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Kristen pun tidak setuju. Ya, kami perwakilan dari Jakarta juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam persatuan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, budaya,
diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan sumpah